parantos sumping ate binga bagja nu nyanding. Assalamualaikum wilujeng boboran kula wargi kumpul babarengan. Ayo urang silih lubar ke dosa dina dinten fitri nu mulia. Kabinga kaya hinggana syukur ka Gusti sagala nikmatna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sasi sawal parantos sumping ate binga bagja nu nyanding. Assalamualaikum wilujeng boboran kula wargi kumpul babarengan. Ayo urang silih lubar ke dosa dina dinten fitri nu mulia. Kabinga kaya hinggana syukur ka Gusti sagala nikmatna. Itu nih mah. Ima baladangieun kupat teh jadi mah. Sudah dikakebek we eta teh dina panci. Genep jam atah kene Kang. Bakaran ya yang bikinnya pohon kan. Eta. Dihurungkeun beureun komporna. Sanes, eta teh wa duga kumaha jina ku jampena kurang dikeuna mah. Oh. Kurang wirid. Maka serahkan kepada yang ahlinya. Oh gitu. Kan, gitu. Bener. Banyak naon masak kupat sununa ku wirid. Nah, ininya maka serahkan kepada ahlinya. Nah, gitu. Useuna di mana oge. Tangnya nyawa. Ngurungkeun seuna make wirid. Jadi saur pamajikan teh mending meuli ti pasar Cikutra cenah. Cenah bade ngawiri. Oh. Gitu. Bisi. kontennya. Nyalain api pakai wirid. Oh. Sampai buluan orai jangan juga nggak akan terjadi. Gitu. Nih. Jadi kupatna Tahan, jadi tidak bikin kupat untuk tahun ini mah. kenapa tuh? Karena ya itu tadi, jadi bingung gitu. Mau bikin kupat ya enggak ada. Menunggu sidang isbat. Ini amang mau eta teh sampai ya tilu mang. Ini teh yang lebaran teh dari mulai poe Kemis, hari Kamis, Jumaah sama Sabtu. Jadi umat teh jadi kedar katanya. Teu pararuguh mau yang Kamis, Jumaah atau Sabtu. Itu tuh udah masing-masing teh ada ulama-ulamanya ya padahal. Padahal mah eta teh. Nah, itulah Ramadan kali ini wah aduh asli Raji, Mang Dang. Maraya sadayana. Semuanya ini sok eda sadayana ge lalieun bener teu? Iya, sok rek milih plat merah atau plat kuning. Nah. Platinum. Kan gitu bingung berarti rek milih plat merah atau plat kuning kan gitu. Tah ieu ya Ramadan hari ini diawali juga dengan penuh kebingungan. Bukan Ramadannya tapi ya tadi beda waktu tadi ya. Terus juga akhir Ramadan juga faktanya sekarang berbeda kan begitu ya. Ini yang menjadikan persoalan. Nah, tapi tadi dengan takbir tadi Nggak sama dengan lagu ya. Lagunya gembira. Gembira. Tapi faktanya bingung. Nyeredet wah tadi. Jadi ada dikotomi gembira tapi bingung. Ya, di antara kegembiraan itu Ada kebingungan. Ada kebingungan. Atau bukan gembira berarti. Gembingung. Ayo lihat we. Jika TTS sih wah Bingung asli. Asli nawa. Tapi di ujungnya juga kita jadi sedih nih teh. Sedih itu tadi dengan diakhiri dengan takbir. Jadi saya sendiri ingat kepada kampung halaman akhirnya kan gitu ya. Ingat kepada kampung halaman. Tapi nggak tahu halaman berapa ya. Udah halaman berapa itu kan? Sudah ya
Leuheung lamun di kampung halaman tuh masih ada orang tua, Ya. ya masih ada orang tua, masih ada Kan bapak. si Mang juga orang tua, orang yang sudah tua. Iya dari usia ya, kolot. Saya juga sedih, Mang. Eh, Apalagi kalau lihat yang sekarang THR itu jika proklamasi, Mang. Betul, jadi ditunggu secara seksama, beakna Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Bener, Mang. Ayo, aduh, luar biasa. Jadi ada Hari ditunggu mah sangat seksama. sama, Mang. Ayo. Ayo, dalam tempo singkat-singkat. Sesingkat-singkatnya. Itulah THR. Nah, Jadi sedih. cek orang lebur mah katurung katutuh. Nah. THR-nya dalam tempo yang singkat-singkatnya habis. Idul Fitrinya bingung. Nah. Karena 3 hari belum selesai Idul Fitri 3 hari, THR-nya sudah habis. Nah, angpau jadi panjang berarti. beda Mang, zaman dulu sama sekarang mah. Zaman baheula mah nya urang teh lamun dikasih THR 5.000 teh karasa jadi sultan Jaksel. Ya, Baheula mah. heeh asa jadi sultan. Ayeuna mah urang geus umur sakieu, lamun mangian lebaran teh papanggih jeung keponakan teh asa ningali Avenger urang teh. Sekarang teh. Sieun ningali budak teh. Urang barudak ayeuna mah kan kritis ya. Barudak ayeuna mah kritis. Bener. Dibere ku urang dibere 2.000 teh naon cenah om dibere sakieu mah teu mah kana naon cenah. Heeh. Jadi urang teh sieun papanggih jeung Jadi Tetela sekarang itu zaman lagi serba susah, Mang. Sekelas perusahaan besar Indofood saja itu sampai menjual Indomie demi mie jadinya demi menghidupi karyawannya. Itu nyaman, Bang. Perusahaan sebesar Indofood saja nggak jualan mie. Demi gaji karyawan. Gaji karyawannya. Ciciren benar. Jadi 5.000 Jadi katanya dulu mah kita takut sama hantu, sekarang mah takut sama anak-anak ya. Satu keponakan. Kapan cenah lebaran Ramadan, setan-setan dibelenggu. Berarti lewat Ramadan setannya lepas lagi. Jadi dulu mah takut sama setan yang lepas, sekarang takut sama anak-anak. Aya laguna eta teh wa. Aya. Aya lagu Ramadan. Terus kieu Mang ya. Ya kadang-kadang yang itu lain gitu ya. Ya mah hayang cicing, hayang nyanyi wae. Lain Pak, ame tere beres urang teh. Ngahibur hate, kan tadi keriweung. Lagi rudet, apa itu rudet? Nah, jadi dia pengen ngibur hati. Asa dingketan tadi bisi wah, benar. Dia kadang-kadang ya, alo dibere ku mangna, dikasih uang nih. Ya. Dikasih duit si alo teh sama pamannya sama uaknya. Oh asik kok dikasih ini 10.000, dikasih 20.000. Ka indung ka bapak teh kan gitunya si alo teh. Padahal dibere nama eta teh satahun sakali. Tapi ada mah. Yang tiap hari. Indung ku bapak nama tiap hari teh 5.000 ongkos sakola, 10.000 kerja jana kan begitu. Makana ayeuna mah kasimpulanana mere teh kudu jarang ka budak teh. Main naon tadi dipuji urang kudu jadi budak. Niatnya dipuji. Bener tuh? Betul. Bener Tapi tuh? kalau seperti itu kan tinggal emang itu balangis. Lain kita jadi asli. Budak kurang ya. Anak saya nih ya, anak saya ibaratnya ini, anak saya dikasih sama pamannya tuh. Wah, nih Abi dikasih 10.000. Di ebre-ebrenya mah. Dia ebre-ebre, Dia dikasih ebre-ebrehin. 20.000 kan gitu. Wah, si Abi mah gini. Padahal kan sama saya teh dibere teh tiap hari teh. Tiap hari. 20.000, 10.000 kan gitu. Tiap hari. Padahal ke pamannya mah setahun sekali. Tapi dia seneng. Iya, senang. Senangnya luar biasa. Diakalin sama saya. Yang teh. sama bapaknya tiap Main hari nggak setahun seneng. sekali sih. Main dipuji ya. Kata mah dalil sebenarnya mah. Dalil atau boga duit. Dalil. Jadi kari-kari kalau kata orang Sunda Oh, mah. gitu ya. Kari-kari dini leungit saputing kena tahi meong wisan. Nah, jahakan ku meong. Fenomena Idul Fitri itu memang menarik kan gitu. Macam-macam. Terus ya kalau ya aplikasi ada kan gitu. Kan orang teh hidup di dunia urban. Di kota nih kita hidupnya di kota sebagai istilah nama. Mang teh di kota ini teh. Ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Walaupun diskotik di sisi kota estetik gitu namanya. Ya dalam arti kita tetap di kota lah ya seperti siap. itu. Bandung nih kita. Bandung gitu loh. Ya. Tuh tinggalikeun channelna ge channel. Tingali. Ya, biasa. Khas Bandung we pokona Khas mah. Bandung pokoknya. Nurutan. Anjing ya kue. Hari kue ya ketong. Lain kue Bandung. Coba lihat bahasanya apa nih? Egg rolls. Hese macam Kan modern, Pak. Modern eta teh. Ayam
menipu. Penipuan aja. Penipuan. Lain tong gitu. Kata mah jeung pajangan mas sebetulnya nama ini teh buat pajangan. Tong diwirang. Beda opini. Yang penting rasanya, bukan wadahnya. Man, tuh tulisannya mah go internasional ya. Egrol, pesina remeh ente. Remeh ente. Nah ini fenomena ya, fenomena. Terus ada fenomena lagi kan kita hidup di kota nih, hidup di kota kan bertetangga dengan orang kota, bekerja dengan orang kota, betul nggak? Betul. Pasti kita pagi-linggisi. Oh, panggiling. Pagi-linggisi, pagi-linggisi apa ya? Pagi-linggisi. Berbaur. Bersinggungan. Ya, Kita itu bersinggungan. bersinggungan dengan teman sejawat, dengan tetangga. Artinya pasti kita ada salahnya. Artinya apa? Tapi anehnya kita hampuraan itu malah di desa. Betul nggak? Ya kita banyak kesalahan di kota, tapi maaf-maafan malah mana? Diudik. Nah, gitu. Makanya sebetulnya kita harus itu dengan orang kota dulu, artinya di mana tempat kita tinggal. Ya baru kita ke saudara-saudara handetolan yang ada di desa kita, yang di tempat lahir kita dulu, sebenarnya seperti itu. Nah ini sebetulnya juga fenomena menarik yang harus kita cermati, jangan sampai kita banyak salahnya di kota di mana tempat kita tinggal, tapi kita jujur hampuraan dengan orang yang tidak pernah bersinggungan dengan kita. Nah ini fenomena menarik di bulan Ramadan tidak pernah kita terpikirkan awalnya kan begitu nyamangnya. Nah gitu. Nah itu juga kata usina non remeh ente. Nah, terus juga berkaitan tadi sedih wahnya, sedih teh kita terus terang aja saya sebagai umat lah, sebagai umat ini menyaksikan tiap tahun terjadi awal dan akhir Ramadan itu selalu beda kan seperti itu, dan ini juga menjadi bahan kadang-kadang menjadi olok-olok lah gitu kan seperti itu ya. Nah ini pamanggih lah waku mana ada dengan hal seperti itu kan banyak pertanyaan ya tadi di netizen kan gitu. Realitas hari ini ya, di mana kemudian terjadi sebetulnya kan kalau di Islam itu perkara perbedaan itu bukan suatu hal yang tabu dan bukan hal yang baru gitu ya. Tapi kan sebetulnya kita teh harus duduki dulu gitu. Kita teh sedang bahas apa gitu ya. Apa sih yang sedang kita bicarakan? Ya, kalau bahas ranginang dengan egrol keun bae beda isinya beda tidak sesuai gitu. Karena ini mah hal-hal yang penting nikmat gitu. Nah, ini kan kita sedang berbicara ibadah. Ya kan? Saum itu ibadah mahdoh, jelas dalilnya. Nah, ibadah mahdoh itu dalam ranah fikih dia harus menunggu contoh, bukan menunggu larangan, gitu loh. Jadi contohnya itu apa ya? Rasulullah SAW artinya dalil. Nah, berarti kalau kita sedang berbicara tentang saum Ramadan, bagaimana mengawali, bagaimana mengakhiri, maka ini sedang berbicara ibadah, gitu ya, seperti itu. Nah, maka kita dudukan dulu nih bahwa ini ibadah, gitu. Jangan ditarik-tarik ke hal-hal yang lain. Kadang-kadang kan coba kalau kita lihat keributan yang terjadi, orang-orang yang ribut itu kan juga bukan berbicara dalil, tadi nyinyir, nyala-lewe dan segala macam. Kebingungan itu juga satu ya, mereka berbicara tidak landasan dalil. Mereka mengomentari apa yang terlihat saja gitu. Ramai weh dah, mana-mana ujung-ujungnya saling ledek padahal sama umat Islam gitu. Akhirnya kan jadi negatif, orang luar aduh keprokna umat Islam. Nah gitu. Lalu bagaimana dengan sekarang yang terjadi terkait dengan Ramadan ini? Nah maka gitu ya, kita kembali kepada dalil. Apa dalilnya? Karena saum itu wajib, maka ada sebab kapan kita memulai sahur. Ini saum itu adalah ahkamul taklifi, wajib. Ahkamul wadi'nya syarat. Kapan kita memulai kewajiban tadi itu? Masuk di bulan Ramadan. Bagaimana kita mengetahui awal bulan Ramadan atau awal bulan Komariah? Karena kita sedang berbicara awal bulan Komariah. Nah, kalau berbicara bulan Komariah itu sebetulnya sebelum Islam itu kan sudah dipakai. Itu sudah ada. Sudah ada. Karena kan kata Allah, ketika aku menciptakan bumi dan alam semesta itu, aku ciptakan 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya ini sudah ada sejak dulu. Dan manusia itu sudah terbiasa mereka menghitung ya bahwa bulan di dalam hitungan Komariah itu ada 29,5 hari. Makanya bulan ini
29 maka bulan depannya 30 terus begitu. Dan ini menjadi budaya, urf namanya. Gitu ya. Dan jadi kesepakatan bulan yang ganjil itu jumlah harinya genap. Ganjil misalkan Muharram kan bulan 1. Ganjil kan? Berarti jumlah harinya 30. Bulan Safar itu genap. Jumlah harinya ganjil 29. Ramadan itu bulan 9 itu berarti ganjil kan, jumlah harinya genap 30. Itu terus berjalan begitu sampai turun perintah saum. Nah, maka ketika turun perintah saum, ada perintahnya langsung dari Rasul untuk memulainya adalah dengan sumu liruyatihi wa afiru liruyatihi. Saum itu dengan melihat hilal, buka juga dengan melihat hilal. Artinya apa? Ini kalau dalam konteks usul fikih ya. Apa usul fikih itu? Jadi kan ada fikih, ada usul fikih. Kalau fikih itu adalah hukum syariat yang terperinci, yang dia digali atau bahasa usul fikihnya itu diistinbat oleh seorang mujtahid dengan menggunakan alat. Apa alatnya? Usul fikih tadi teh. Nah, di dalam usul fikih teh ada yang disebut dengan am dan hos. Memang bulan Muharram bulan Hijriah ini atau bulan Komariah ini secara umum begitu gitu ya. Pelaksanaannya itu dihitung dengan begitu gitu, secara urfiah tadi. Nah, tetapi dia dikhususkan khusus untuk awal akhir Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Karena ada pengkhususan, maka pengkhususan inilah yang kita gunakan apa? Sumul liruyatihi wa afiru liruyatihi. Nah, makanya kita dengan melihat hilal. Dan ternyata kalau kita buka kitab para ulama, ternyata semua imam itu setuju. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi itu mereka setuju dengan ru'yat hilal ini, dan mereka mengatakan ini dalam kitab-kitab mereka senada lah intinya gitu ya maknanya. Barang siapa yang melihat hilal lalu kemudian menyampaikan dengan cara terpercaya, berlaku untuk seluruh negeri. Nah, ini yang disebut dengan global, keseluruhan. Karena umat Islam itu kan global. Dia tidak dibatasi oleh negara, ras, warna kulit, bahasa, hiji, kan seruanana ge ya ayyuhalladzina amanu, nggak ada. Berarti kalau sudah terdengar ada berita di suatu tempat secara terpercaya, di mana wae, judulnya di mana wae, di mana saja ada berita sekarang sudah terlihat hilal, maka itu berlaku untuk seluruh negeri. Apalagi secara teknologi sekarang tidak ada kendala. Tidak ada kendala. WA begitu dikirim langsung bisa diterima. Bisa diterima. Nah, ini seharusnya tidak tong hese mana lagi, dinya mah kan gitu. Tadi dia sok hese mana gitu di dia mah. Entah justru mata kita teh kan ningali TV, ningali gitu model uangnya alhamdulillah ya itu Mang Hari kan ya. Gimana wae amin. Tadi di Arab tadi barakallahu luar biasa. Macet. Beda dari pengusaha mah ieu teh. Oh, gitu. Iya mah juara tak malam minggu. Hari macet mah ieu terusumna cenah kitu macet. Dia ini beliau pengusaha. Macet ngebagi THR. Ngantri. Dari kantor masih kena kosong itu. Kan gitu. Tapi ngomong-ngomong yang tadi, Wak. Ngomong-ngomong yang tadi katanya gini ya. Tadi teh saya diskusi sama seseorang lah gitu. Saya posting tuh ya tentang lebaran teh hari waktu itu kan. Ya gelasnya kasih om. Dan cenah teu umum. Yang namanya ru'yat global teh teu umum karek ngadangu cenah gitu katanya. Jadi kumaha eta? Jadi kita tidak mendengar itu tidak jadi ukuran umum dan tidak. Nah, justru harusnya introspeksi dong kalau kita nggak tahu. Nah, hanya saya kok nggak tahu gitu ya. Berarti kurang update. Ya bagaimana tidak? Global itu kan realitas gitu ya. Dalil juga tegas. Muslim itu adalah kal jasadi wahid, bagian satu tubuh. Kan global itu tuh. Kurang apa coba? Jadi kalau ada orang bilang asa teu umum gitu ya. Alhamdulillah nun. Asa teu umum gitu. Teu umum apa kudet gitu. Gitu kan kadang-kadang gini, orang itu ada yang berdalih untuk menolak sebuah realitas gitu. Betul. Gitu. Nah, makanya kemudian kita harus bisa kadang-kadang begitu, makanya kemudian kita harus lihat juga dalih seorang ini sedang bertanya atau sedang berdalih gitu. Dalih cuma ada perkara lah kan faktanya umat Islam ini global. Jadi
kita sedang berbicara umat Islam itu berbicara global. Seruan saum itu ya ayyuhalladzina amanu itu global, kan nggak ada ya ayyuhalladzina amanu fi Indonesia. Oh, Kan? benar. Dari situ juga sudah jelas. Nah, artinya kalau ada orang yang berbicara begitu, satu bisa jadi dia kurang update. Yang kedua, bisa jadi dia memang kurang bisa memahami realitas gitu ya. Nah, embrek atau di depan mata gitu ya umat Islam kok dibilang. Da biasanya aneh. tuh turut mundi Nah, itu teh orang-orang ikut katanya ramenya. saya mah da nuturkeun pamarentah cenah gitu. Tapi juga gini, memang ini juga ada bagian dari apa ya, mengkondisikan, membuat pemahaman umat Islam ini begitu. Jadi dia tuh seakan-akan merasa ya umat Islam tuh enggak global. Indonesia aja kan begitu ya. Nanti Palestina aja. Nah, makanya kenapa Palestina sekarang nggak berhasil kita tolong? Iya. Karena masing-masing berasa punya urusan. Padahal kan mereka nanti itu saling apa namanya itu hisab nanti di yaumil akhir itu sama Muslim saling membiarkan gitu ya. Nah, Justru itu yang membuat umat Islam itu susah bangkit karena mereka terpecah. Nah itu mungkinnya bagian dari persoalan umat kaum muslimin. Tadi teh jadi nyaritakeun tentang bagaimana apa namanya itu ya kita Idul Fitri, Ramadan itu dari awal tuh berbeda. Idul Fitri bahkan lagi kayak orang teh sedih ya berbeda seperti itu. Ya kesedihan orang ditambah deui kaleng egros sina rangining kan gitu ya. Sedih orang teh kan gitu bawa Di tahun ke tahun ini mah kieu mah. eta kan itu beda berartinya dengan perbedaan saum yang perbedaan lebaran teh rangining kan begitu. Nah, ini Sudah dinormalisasi bener teh. Cuma kayaknya iya nih teh, aduh maaf nih. Si tukang rangining sekarang mah untung banyak. Nah. Soalnya lebarannya panjang mah. oh iya benar. Oh, kepikiran kurangnya. Iya, Sabtu. kaleng kosong usia deui. Nah, bener. Tamuna beda-beda. Beda-beda. Oh, Aya bener. tamu poe Kemis, aya tamu poe Jumaah, Jumaah, aya tamu poe Sabtu. Sabtu. Bener. Jika nama aya unsur kesana, unsur bisnis oge eta teh. Beunang. Itu psikologis ya Mas. Unsur bisnis. Tapi ya, kita juga beruntung juga sih. Ya, jadi silaturahminya panjang. Warungnya panjang. Wah barusan ya ini kan saya teh kalau lebaran teh suka kampung ya. Nah di kampung teh kan suka ada tradisinya ngariung gitu saudara-saudara ngariung semua kumpul. Iya. Apalagi masih ada nenek tuh, kalau masih ada nenek tuh wah dari incu buyut sampai ke sananya apa itu mah Dog-dogorong. gitu nya. Jaga orang udah Sahur. Iya. Sok ada orang teh nggak kenal ini siapa gitu. Karena ketemunya setahun sekali Baru kan. mun obor. Baru mun obor. Tapi sekarang teh nggak ada, Wak. Jadi karena kultur seperti itu nggak ada ya. betul. Nah, apalagi beda-beda ya Idul Fitrina. Ada yang kakaknya mah Kamis, jadi Adiknya Kamis, adiknya mah besok. Begitu, jadi nggak ngumpul-ngumpul. pamannya Sabtu. Nyala panggil daerah. Sama ini mah yang bikin heran. Kenapa di kampung itu suka mohon maaf-maafan? Wah, padahal kan ketemunya setahun sekali. Hari misalnya kita tinggal di kota tuh 11 bulan, hampir 12 bulan. Tadi mah udah dibahas, eta da telat. Nah, iya betul tadi. Tapi tenang muatkeun. Oh, waduh. Berarti di mana sama masalahnya. Berarti oh benar teh ingat. Berarti masalahnya Sarua. Lain-lain urang ngumpul teh berarti bener. bener. Abe masalah teh. Padahal kan harus nomor di kota oge nya gitu nyawa Iya, jadi halaman sebelum- gitu nya. Terus juga memang tradisi anu leungit di urang ada kira-kira bagus gak tradisi baheula mah kan istilah nama aya Ngorantang. ngarantang teh apa Iya. ngarantang teh dalam arti ya istilah mah anu jadi lanceuk anu jadi adi ka lanceuk anu jadi anak ka indung Kadang tetangga juga begitu dengan ya sama seperti itu ya tapi tradisi-tradisi sekarang itu sudah tidak ada lagi yang ada adalah parsel kan kalau parsel mah terbatas sekarang mah kepada orang-orang yang memang dia berasa berjasa kan begitu. Nah ini kira-kira menurut Kang Haji nih yang hidupnya di mana di Majalaya aja kemana nih masih aya keneh teh Di Soreang mah. di sore kita masih keneh. Silakan kalau mau pergi. Ada Soreang mah sekarang sudah bukan kampung lagi mah. Kebun-kebun sudah berubah jadi kebun bata. Jadi udah sudah tidak ada dikotomi antara kampung dan kota. Jadi ada mah sama aja gitu. Sama mah. Istilah nama budaya rantang itu sudah tidak ada ya. Nggak ada mah. Nah itu padahal budaya rantang itu sebetulnya simbol itu teh sebetulnya kalau lihat mah simbol dalam arti bahwa bukan hanya mengantarkan makanan itu teh sebetulnya tapi mengantarkan kanyaah gitu mengantarkan kanyaah kan gitu mengantarkan kanyaah teh dalam arti dari tetangga satu ke tetangga kan jadi masalah ya kalau teu boga
Maksakeun. Maksakeun eta masalah. Utang injem. Ari datangna euzi, ari balikna kosong teh kadang-kadang mah pengalaman lahnya istilahna pengalaman. Aduh sok nyeri hate. Ngadu mah. Ngadu mah kumaha ieu malikeunana. Akhirnya naon? Akhirnya mah anu teh tetangga sabelah dieusikeun. Sampai kan ada kasus gini mah. Jadi ditandain nih, ini daging dari saya nih. Tandain pakai Plastik udah. Setelah sore itu beli Balik lagi. Wih, dari saya. Jadi cair. Ya dalam arti itu tuh itu tuh saking ingin Tapi silaturahminya unik dan itu memang kejadian itu teh saking ingin silaturahminya dan saling memberinya dari yang tidak punya pun ingin seperti itu di momentum yang sangat penting itu. Nah, itu problematika suasana Ramadan yang memang terus ayeuna di kampung saya mah baheula eta lamun taraweh masuk silih badung. Asli. Silih sepak. Jadi Bandung curi regornya. Karena kalau Jepang baheula kan. Taraweh. Terus eta taraweh. Kalau kasih uing tanya Eta lamun bejelang akhir Ramadan, nanti kan batur itikaf gitu nya. Lamun bade ka lebaran kan taraweh 10 hadanya. Tah abis ieu mah di masjid abdi gitu nya. Aya teh budak tengah tubuh gitu lah. Di sekolah tanya. Oh, sekolah budak baheula kalau tak ieu. Nah, di abdi mah paling mun itikaf teh penting mun ramena teh gimana. Pas waktu subuh aya pas pas ke asar aya sampai ka maghrib aya mah. Si eta teh abdi mah berarti gua kayaknya eta budak eta si bapak eta pasti rajin. Ya pasti eta makan karena momen-momen terakhir lebaran artinya terakhir pasti anu lainnya pasti nanti anggapannya sibuk. Tapi emang dipisah terus. Abdi buka keyakinan eta pastinya eta jalan pasti ka kuasi isolasi. Maksudnya pak tembok atau palupu? Bisi palupu. Palupu Itu kan bambu yang dipecah-pecah. Kenapa dia nggak pindah-pindah? Sarungnya kejepit. Makanya dipastikan man, jangan husuzon. Bisa jadi si Wak bener kecepet gitu. Jadi lu kecepet teh lain sarung. Kita mah pengalaman, itu mah curhat. Erek ngajeris Erek minta dulu ya. Saya ngetinggalin teh yang lihat dari atas, ini anak khusus sekali berdoa sampai keluar air mata. Si horeng terus. Nahan sakit dia, sampai merah mukanya, keluar air mata, ternyata sakit. Kawan, eta aja, aduh Gusti, aku udah langgar teh bahasa Indonesia. Beureuy teh Gurunya itu lengar, ayo gimana? Keterlaluan, betul sih. Ketika sujud kan gitu ya. Pas mau duduk di antara dua sujud, panakol bendung dia. Pakai kan. Kalau yang kecai lah. Iya. Dia kan lebih diskon. Siap main. Kata mah leuheung, makmum. Itu mah mending makmum. Iya, Kan dulu mah di kampung mah kan belum ada listrik. Oh gitu. Masih pakai apa itu? Pakai cempor apa ya? Pelita lah. Lampu tempel. Ditiup, dimatiin sengaja. Nah, udah gitu di tempat sujud imam ditaruh jodok teh bambu kecil. Jadi imam nyangkanya masih jauh kan tempat sujud Allah. Jadi gitu. Enggak sampai akbar. Allah. Saya kebayang sholatnya itu yang kenceng teh geuningan. Satari mah. Nah itu ya apa namanya itu jadi cerita memang ya itu suasana waktu kecil lah di kampung halaman. Aduh, Sekarang nggak ada kisah gitu Karena pelaku sebenarnya. Sekarang ada. Makanya tadi yang saling mengunjungi saling mengirim gitu ya. Itu kan memang kita bertemu fisik. Nah, sekarang saling mengirim kan via WA.
Ya kan? Iya. Ucapan selamat, piawai Iya. pakai stiker segala macam. Iya. Kalau dulu kan kita untuk mengucapkan selamat itu bertemu, talaki bertemu tangan. Betul. Sekarang kan enggak. Gitu. Jadi sangat terasa betul suasana apa Silaturahimnya terasa. dan tidak ketemu dengan saudara tuh ya, terus cerita di kota masing-masing ya Om ya. Cerita di kota masing-masing, cerita di daerah masing-masing tuh seperti itu. Tapi yang bikin juga sekarang sedih bagi saya tuh yang berkaitan dengan kegembiraan nih, yang kegembiraan. Ya mungkin zaman dahulu bisa jadi ada, tapi kalau zaman sekarang ini fakta juga bahwa di dalam suasana Ramadan teh ya Om anak-anak sekalian itu show force. Show of force tuh show itu apa? Show memperlihatkan Pak. Bahasa ayeuna mah ya mang flexing. Flexing. Kan ada orang Sunda cing. Protes. Jadi begitu namanya itu datang ya ke rumahnya itu kan Gagah. jadi kebanggaan orang tua kan gitu. Wah, itu si Cika datang dari Jakarta, Arfa. Datang si nomor 2 set Supra. ya, Fortuner. Iya. Supra X. Nyebut Fortuner lah bari. Aing kaluman. Fortuner. Untung gue panon poe pelangi panon poe mah. Kadang-kadang hari kamari mah puasa ini henteu. Jadi gede ieu na. Buka di lupa Pajero. Pajero apa? Naon? Ya kada Duit. Alamiah aja. Jajan wae pegawaian. Ya. Jajan wae. Chatnya. Rek maser naon kasep? Nah, juk jajan itu ka warung. Tah nu ka tilu mah Pajero. Pajero di Lain Pajero. Pajero kan ngajijit. Wah, itu jadi kebanggaan, Bang. Ningali anak hiji, anak kedua, anak katilu. Pas datang lu bungsu. Lu bungsu teh lempang ji. Nu lempang teh kan indungna ngelek budak nu leutik heeh. Bapana ngaduk nungtun nomor hiji bari mawarantang. Pas datang teh ka kolotna ya ke orang tuanya kan gitu. Wah, eta mah lain dibagiakan wah. Maksud dibagiakeun teh apa ya disambut dengan malah tuh lihat kakak-kakak kamu tuh yang datang dengan Alphard, Pajero, terus Fortuner kamu itu ya Datang bawa suami berjenggot. datang bawa suami berjenggot Di datang. peci, cenah. Padahal kamu teh cakepnya mama mau Ustad. jodohkan dengan ini kamu malah pilih Ustad. Walah. Wah, seperti itu kan karunya. gitu. Maka mang makin kieu mah disebut ustad. Kan gitu. Karena ustad mah sangsara. Iya, makanya ada istilah gini, ya mau di paraban kukul hus ya teh. Gitu. Makanya kan seperti itu. Nah ini tuh di akhir justru di saat-saat kita saling silaturahmi. Kadang-kadang orang tua ya. Jadi jangan nyalahkan juga anak-anak. Bisa jadi itu dalam suasana silaturahmi ada orang tua yang berbicara membanding-bandingkan, gitu. Betul nggak? Membanding-bandingkan seperti itu. Tuh lihat tuh, ya anaknya juga lihat tuh, sepupu-sepupunya Pak Cuat bajunya bagus, celananya. Kamu ini dari Ramadan kemarin atau Lebaran kemarin bajunya ini aja. Satu itu Pak. Iya, pengalaman. Oh, pengalaman dia asli. Ini didiskusikan. Jadi curhat ini ya. Ya. Terus selesai itu kan Berarti yang dibawa sama anak perempuan tadi teh mang suaminya. Yang si bungsu teh. Yang si bungsu teh mang. Cerita si emang gitu mah ya. Cerita si emang berarti. lain telling story ya teh. Storytelling lain mah cerita. Segan teh storytelling. Terus buka dua aja bawa silaturahmi nih keluar. Ya sila ukuah teh keluar teh tetangga di komplek. Wah, datang. Kan gitu ya. Biasa kan itu. Salaman. Dan di situ juga ada dosa kadang yang tidak kerasa. Yang dilihat itu apa? Waduh, ini rumah belum selesai, udah nyediain makanan kayak ini. Seharusnya selesai dulu ini rumah nih kan gitu. Mangga silakan makan. Pas dibuka ranginangnya dimakan. Aduh, nggak bakat terak Pak. Iya, nggak bakat terak tuh apa aja nggak beling kan ya? Si ranginang tuh. Keras. Tuas. Ya, dikomentarin lagi. Cik atuh nu kieu mah tong disungguhkeun ka kuring, atuh udah dikuringi loba nu kieu mah. Nah, kan muncul kata-kata seperti itu. Ya. Nah, ini Mang Aswan sering lihat di udah diperhatikan atuh urang mah kan seperti itu. Nah, ini
kadang-kadang dalam suasana silaturahmi, silah ukhuwah yang di situ saling memaafkan, terselip dosa-dosanya terasa juga Pak seperti itu. Betul nggak tadi? Show of force tadi, wah bangga dengan anak-anak yang bawa ini, membanding-bandingkan keluarga. Kamu sudah bawa apa? Kamu mau ke rantang? Wah itu mah kersi bibi itu. Ya, tuh kakak-kakak kamu bawa parcel, bawa apa buat mama, buat papa kamu. Gitu. Nah itu yang tangkap oleh saya ya dalam arti bahwa dalam tradisi lebaran teh ada juga yang maksudnya. Yang itu apakah juga zaman dahulu tuh ada seperti itu, tapi pengalaman saya nggak ada gitu, belum selama saya ikut. Hanya sekarang aja itu berkembang, ada kalimat-kalimat muncul seperti itu di tengah-tengah keluarga tuh. Mudah-mudahan nih kayak mah nggak ada gitu, di kita nggak ada. Tapi ini fakta yang sering ada diceritakan gitu seperti itu. Kira-kira Mang Dang pernah nggak digituin sama orang tua atau Kang Haji gitu seperti itu? Ya. Yang Ngalaman lah gitu seperti itu. Ya kan Mang Dang kan mudik ya, jadi pastilah cerita seperti itu ada pasti. Bohongan karena itu aja mungkin, karena orang teh kan di kota biasa namanya. Jadi kalau misalkan di kampung mah betul teraya. Setelah kita di kota nganggap nanti orang hotel loba duit. Sehingga tadi ekspektasi mereka terhadap kita teh seakan-akan orang teh loba duit orang kota teh gitu. Sukses gitu ya dari Sukses. kota, balik ke kampung bawa oleh-oleh. Padahal begitu dari kampung balik ke kota rarampin. Rarampin itu segala dibawa. Daugan, beas, semua ya. Padahal modal di kota cuma satu kaleng kongguan ya. Kota itu juga dalamnya beda. Terus kita budakna geus naon istilah nama ngaduk-aduk bawang nih kan. Lauk behak segala berita seperti itu. Tak kadang tadi emang sok rada nyelekit ya, nyelekit apa sakit hati gitu. Memang bilang sana orang tua juga kadang pada saat anaknya datang suka membeda-bedakan, lihat casingnya gitu. Padahal mah kalau orang teh lihat di mama jangan dari casing emangnya. Tapi kan bedang garam kan pasti lain ya emangnya. Jadi orang teh jangan lihat casing lah. Kesina bako. Ya kan dulu kan meninggali casing itu mah kita bedang garam pasti lain. Sawa teh nipunya. Kurang haram aja dibuka bako. Anas meuli dibeli itu teh emang maksudnya mah jangan nguyahan ieu nanti kadu. Rek diuyahan dibuka bako bukan kan kadu. Cenah garam, cenah kumaha we jarum. Masalah gudang garam, jarum, rek kaput baju nu soek. Dia nyakinnya tuh tukang warung deh, jarum sabungkus. Sok dibere naon? Rokok. Jarum sabungkus. Rek kaput baju ya. Chemistry. Geus sahate Mang, sahate. Jadi itulah suasana yang yang kita tangkap di akhir-akhir zaman sekarang ini, membanding-bandingkan kekayaan, membandingkan status dan sebagainya di antara keluarga yang sangat memprihatinkan. Itu selain tadi kegembiraan tapi juga ada keprihatinan di saat ketika kita saling memaafkan. Sampai-sampai mungkin Mang ya ada gitu banyak gitu saudara yang tadinya misalnya udah kangen sama kampung, pengen pulang gitu. Tapi karena nggak ada waragan itu, karena takut disebut miskin. Wah nggak sukses atau Dibanding-bandingkan. Akhirnya mending pulang kajen. Kalaupun pulang utang anjuk. Nah, eta wa Pinjol. Pernah pengalaman saya dulu mau mudik ya. Ingat tuh ke tahun sabaraha eta orangnya. Jadi aduh aing minta boga duit ieu teh. Eta maksakeun we nya diteleponan wae nya ku orang tua teh. Burukeun pulang nu sajen geus baralalik nya kurang rek ngomong teu boga duit ngalu atuh ya. Jadi we urang maksakeun pulang. Ya Allah itu di jalan teh bari jeung rudet. Aipek teh anjog Cileunyi budak utah-utahan. Kasempetan Mang nelpon ibu budakna utah wae di jalan mabok wae jadi teu kuat urang balik deui. Selamat tuh nya. Selamat. Pertolongan Allah eta teh. Lain miceun ka era lain. Kayaknya eta mah mampang meungpeung. Budak ini korban. Iya. Nah itu suasana yang di suasana pada saat kita dalam suasana balake cerakar seperti itu, kadang-kadang tersempil kata-kata yang saling mata tuh sampai gini, kok HP-nya masih gitu-gitu aja, nah kan gitu ya seperti itu. Di saat
komentar-komentar seperti itu ya. Ini Pak, kan obrolan-obrolan Geus kawin can. Geus boga sabaraha. aslinya. Geus kabeli mah Geus kawin can. Betul Om ya? Ditanya kerjaan malah Mang. Misalnya, Apa kerjaannya di sana? iya di kota tuh ngapain? Sebagai tukang kerjanya apa? apa? Aduh, kalau misalnya, saya jualan mau ke kota aja. Kalau jualan Padahal di mah kampung pendapatan aja. tukang jualan teh leuwih ti Pegawai. Iya, pekerja ya. Tapi tetep da karena di masyarakat mah nu paling hebat tuh sosial. pagawe status sosial. Tapi Sajeun balangsak oge. Mang tadi Mang tentang masalah jodoh Mang. Asli. Nah, Masih belum nikah ya? Udah berapa kali kita ketemu? Kapan sih? Ya, dengan siapa sekarang? Itu tuh kadang-kadang jadi nggak enggan, Wak. Iya, makanya mudik itu bagi bujang mah mimpi buruk. Tanyanya begitu. Nightmare. Heeh. Nightmare. Udah nikah belum? Gitu. Nah, sementara mau nikah juga dikasih makan apa nanti istrinya? Itu pulang ke rumah aja ditanya terus gitu kan, apa kerjaannya? Apakah itu adab-adab seperti itu yang boleh-boleh saja sih nanya nyawanya, tapi itu kan lebih kepada privat, Ya. lebih kepada pribadi yang kadang-kadang bagi orang yang cuek ya, Mang, bagi orang yang cuek, bagi orang yang free, no problem, ya itu mungkin biasa-biasa aja dicandaan. Tapi bagi orang yang kadang-kadang mah introvert, Baper. ya kan seperti itu, nyelekit ya. Ya. Asa pisan ku saya, pan sia maneh umur geus baratau hari taji kulacing dikitukeun sareng teu nyeri. Bawaturan mama saya geus boga budak. Saha lacik Mang? Gua saya budak lah. Ini tangan nanya. Yang apa? Kayak apa? coba ya, Mang jeung si Amu teh gara-gara eta, Mbak. Nah, hal seperti itu pertanyaan-pertanyaan remeh. Remeh tapi kan satu sisi memang sederhana pertanyaan itu. Itu Wak gimana menurut Islam, adab-adab Islam seperti itu pertanyaan? Iya, seperti tadi saya sampaikan. Jadi, Adi ya, kita ini sebetulnya sedang berbicara apa kan gitu ya. Ini kan semuanya dalam konteks Lebaran. Lebaran itu kaitannya dengan saum itu ibadah. Nah, makanya seringkali orang itu lepas dari dalam konteks ibadah kan gitu ya. Di akhir Ramadan kita mudik juga kan sebetulnya tujuannya itu silaturahim, Iya. ya kan? Ibadahnya, Gitu. Pak. Iya, tetapi kemudian dari situ karena lepas dari konteks silaturahim, akhirnya tadi ya muncul membanding-bandingkan dari tahun ke tahun begitu. Jadi ketika mau mudik itu satu nightmare tadi, mimpi buruk. Yang kedua, sekarang tuh ada istilah apa? NDP, narsisme disorder NPD. personality NPD. NPD gitu. Jadi dia tuh ingin terlihat wah gitu ya. Dulu Ya sampai utang ngajuk tadi itu mobil-mobil rental, maksain diri gitu. mobil-mobil rental yang dia kalau misalkan 3 hari sampai sepekan aja berapa coba itu? Dari mana dia dia? ngontrak. Betul. Dia ngutang sekarang kan ngutang lebih gampang, pinjol loh dia. biar tekor asal kasohor gitu. Artinya kalau kita lihat realitas tadi memang ini menunjukkan bahwa masyarakat ini, umat ini memang lepas dari konteks gitu ya. Idul Fitri atau saum ya, dari mulai sejak saum sebetulnya gitu ya. Saum itu apa sih kan begitu, terus kemudian Idul Fitri itu apa, mudik itu apa kan gitu. Ini lepas dari konteks ibadah. Maka kalau umat Islam ini sadar, maka kenapa ada istilah menyambut Ramadan itu dengan ungkapan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, digunakan kata marhaban itu karena bulan ini tuh bulan yang mulia gitu ya kan. Kata marhaban itu disampaikan ke yang dihormati, yang dimuliakan. Kenapa? Karena di sana itu ada ibadah. Nah, maka kegembiraan di bulan Ramadan itu kenapa? Karena syahrul mubarak, berkah, dilipat gandakan semua amal, ziyadatul khair kan gitu, bertambah-tambah kebaikan, syahrul magfirah, diampuninya dosa kita gitu ya. Terus kemudian bulan mulia ya, ada kemuliaan di situ, bahagia. Nah, ini adalah harusnya yang menjadi hari raya yang lebih fokus itu ini bulan Ramadan 30 hari. Nah, Idul Fitri mah hanya sehari. Iya, Kan selesai sudah. Nah, gitu kan. Coba apa istimewanya Idul Fitri coba dibanding dengan Ramadan? Ramadan ini 29 atau 30 hari, sementara Idul Fitri kan hanya 1 hari. Makanya judulnya eta Iya. kemarin Wak, yang kemarin kita tayangin itu Ramadan dikalahkan sama Lebaran. Yang 1 hari. Yang 1 hari. Gitu ya. Bahwa kita senang dalam arti bahwa kita itu berhasil melalui Ramadan. Apa ciri berhasilnya? Kita bisa memenuhi bulan Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah. Itu kemenangan, ya kan? Makanya para ulama menyebutkan innal aid, sesungguhnya Id itu
laisa liman labisal jadid. Bukan bagi orang-orang yang pakaiannya baru. Yang pakaian baru itu berarti ya apa aja yang dia pakai, ya mobil tadi, harta kan begitu ya. Bukan itu, bukan bagi mereka. Walakin alid, akan tetapi itu liman ta'atuhu tajid. Bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Kita garis bawahi mah. Eta geuning. Silaturahim itu bagian dari ketaatan. Makanya mestinya ketika silaturahim itu gitu ya, bertemunya mereka gitu ya, lama tidak bertemu, begitu bertemu teh bertatapan wajah tuh harusnya ketika saling melihat wajah itu mengingatkan untuk takwa Allah. Jangan sampai ada geng-gengan Lainnya gitu ya. lain ngelihat harta. Iya. Eta. Ada kan dalam keluarga juga lah istilah nama ada geng-gengan kan gitu. Jika orang lain asup ke masjid, seloba kan jamaah teh. Pas asup ke masjid teh nolak keluar dia dina pantau teh keluar. Oh, balad ya. Oh, neangan sa sok eta. Neangan balad, neangan besti. Di mana-mana kan gitu nyawa. Iya. Seperti itu. Jadi saya melihat ini gimana sih ya di keluarga tuh ada geng-gengan seperti itu, ada geng yang berbicara tentang masalah harta, ayo geng ada orang mah jelema teu boga jeung jelema teu boga deui gitu kan. Padahal tadi tujuannya apa tadi? Iya. Silaturahmi di antara Silaturahmi. keluarga seperti itu Dan ya. juga Allah kan mengingatkan ukuran itu bukan harta gitu ya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang-orang bertakwa. Nah, makanya sejalan ini dengan tujuan Ramadan. Ramadan selama sebulan mestinya kan menghasilkan takwa nih. Di Idul Fitri itu nampak ketakwaan itu gitu ya, terlihat hasil takwa itu gitu. Makanya disebut hari kemenangan. Apa bukti kemenangan itu? Tampak takwanya gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian mereka lah orang-orang yang mulia ini. Nah, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang sederhana tapi ya kadang menyakitkan lah jawabnya. Ya. Udah kerja belum? Udah punya anak belum? Dengan gitu ya, udah punya anak belum? Udah nikah belum? Kan itu. Bukan naon. Gak naon. Nah, Gawe di mana? Makanya gini juga, Mang. Kadang-kadang kalau kita melihat realitas itu ya, ya itulah memang realitas di kampung. Nah, berarti kalau nuntut mereka untuk mengerti agak susah. Di kota ge sarua ya, Pak. Ya artinya kan begini, kalau kita menuntut kepada mereka orang luar itu agak susah. Maksudnya di luar dari diri kita. Agak susah memang, begitulah karakternya, begitulah budayanya. Yang bisa kita lakukan adalah kalau nuntut itu ke diri kita, nah, kita pahami saja yang segitulah memang kondisinya. Makanya kalau omongan, gitu ya, kata guru saya itu cukup sampai tenggorokan, jangan ditelan. Gitu. Kalau ditelan masuk ke hati nggak enak. Yang nama harus ditelan mah ieu tah. Lamun dia masuk ke mulut telan, meh wareg, meh aya rasa. Kan rasanya, rasa amisna, rasa segerna. Tapi kalau omongan kita telan, waduh kerasa perihnya. Nah, makanya omongan cukup sampai sini. Nah, biar balik lagi ke sini. Nah, betul. Mari cobian. Sok buka. Benar, benar. Abdi ge kitu, Pak. Nah, lamun kan 8 bersaudara ditanya cenah. Lain itu sama. Ari mana kita gawe naon? Kamu kerja apa cenah? Oh, jauh-jauh teh ka dieu tapi lain mah ieu nya sukses gitu. Ari mana gawe naon? Awak leutik wae. Kadang-kadang Body shaming namanya. hari aplikasi si untuk bersih si kan dipakai bisa cukup ieu tanya setema abdi mah di Bandung, saya di Bandung tuh ya tidur terus dahar deui terus sare deui asa sarape mau gawe. Jadi mak gitu yang membuat saya agak gemuk-gemuk itu, yang membuat saya kurus itu pertanyaan mak. Terus sare dahar Ulah ngomong gitu nggak kalau iya mah dia bisi gitu ya, mengingatkan jangan sampai kalau ditanya gitu kamu kota lama-lama pulang masih kurus, dijawab dak mah yang bikin saya kurus begitu pertanyaan mak udah. Ditarik deui, kebit kena kebit. Tong. Ulah. Ini bukan ngasih contoh, ini buat pelajaran gitu ya, jangan sampai keluar kapan. Kalau ditombol tuh jadi awas sakolot kalau ditombol gitu. Nya pertanyaan eta menjadikan urang cik teh mana nyawa gitu ya. Terus Pak ya berkaitan dengan Ramadan kan ini silaturahmi ya, lebaran sebagainya. Tentunya yang kondisi juga ini global lah, kaum muslimin hari ini dibingungkan juga dengan suasana perang. Nah. Perang kan? Betul. Kan sekarang orang berbicara perang itu sudah nggak aneh lagi. Di mana-mana perang. Iya, Perang. kan? Perang Korea di mana?
Perang Korea kantor pos. Nah, benar. Tapi karena mah payu pertanyaan begitu. Ketinggalan umurna. Urang mah bener teu apal eta teh. Itu pangorana. Mereka jebak gitu. Oke, Konggo, siap. Wah, ini kan perang ya. Sekarang kan jadi diskusi di warung kopinya, Om. Perang apa namanya itu Yahudi dengan Iran, Amerika dan sebagainya. Terus ada apa SOP apa BOP. Nah, BOP dan sebagainya. Sama SOP mah ya yang tajil, SOP buah. Mereka gayaan sebenarnya. SOP, saya ingat kenapa gawean. Udah sesuai dengan SOP. Nah ini Bukannya kudu make SOP emang. SOP buah. SOP itu. SOP. Pan dibaca nama seru, SOP itu. Pakai gaya SOP segala. Nah ini apa namanya itu kita juga ikut prihatin. Ya. Tapi di tengah keprihatinan yang lebih prihatin lagi adalah bagaimana tanggapan-tanggapan yang beragam. Ya. Ya istilahnya wah. Biarinlah mereka tuh berperang gitu. Karena itu Syiah melawan Yahudi, nah Syiah juga adalah sama-sama Yahudi kan. Terus sama yang lain mengatakan, lah bukan Syiah juga ada bau-bau Islamnya walaupun bau gitu. Gitu ya. Artinya ada Islamnya kan gitu. Ya bagi saya juga ini membingungkan juga dalam arti bahwa ya kita lihatlah kata seperti tapi kan ini terus menggelembung jadi sebuah pembicaraan yang meluas dan liar kayak bola api yang liar juga gitu jadinya viral kemana-mana seperti itu dan itu juga jadi pembicaraan di berbagai apa warung kopi, masjid, majelis ilmu dan sebagainya. Terus BOP jadi belum selesai kan gitu 17 triliun dah orang teh di tengah-tengah masyarakat ayeuna keur engkak-engkakan masalah ekonomi betul. Coba eta lamun 17 triliun dibagikeun ke THR we. THR saha teh we. Sok Peserkeun channel mah. lain channel itu tukang channel lagi dibeli urang gitu. Jadi imah-imahna. Kan ini keprihatinan di sisi lain berkaitan dengan keumatan. Ya. Betul nggak? Betul. Nah ini apa namanya tuh berkaitan dengan yang di luar tadi kondisi kaum muslimin berkaitan dengan Ramadan dan Lebaran dan ini sekarang meloncat ke dunia luar biasa. Ini gimana Wak? Ya, sebetulnya sama aja ya. Ini tuh justru sebetulnya dari mulai awal Ramadan, mengakhiri Ramadan, terus kondisi kemudian tadi peperangan. Ini kan sebetulnya juga tidak lepas dari konteks kita berbicara umat Islam yang global dan itu global tadi ya. Umatan wahidah, jasadi wahid, bagaikan satu tubuh. Karena juga Rasul dulu membangunnya satu gitu ya, mempersatukan budak dan tuannya Bilal dan Abu Bakar, mempersatukan yang merdeka dengan yang budak, Amr dengan Bilal, mempersatukan Aus dan Hojroj, mempersatukan Muhajirin dan Ansor menjadi satu kesatuan gitu. Lalu kemudian sekarang terpecah kembali. Ya, dan perpecahan ini memang dilakukan ini bagian dari rekayasa. Kenapa? Karena umat Islam itu ketika bersatu dia menjadi kekuatan yang tidak bisa taklukkan, ya, segan, terbukti lebih dari 13 abad. Nah justru ini yang menjadi salah satu strategi Barat untuk bisa mengalahkan umat Islam itu tidak boleh membiarkan umat Islam itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Mereka harus pecah. Maka dipecahlah negeri-negeri kaum muslimin. Lalu mereka diberikan kemerdekaan dengan konsep negara bangsa. Setelah itu bangsa-bangsa ini merasa memiliki urusan sendiri. Hatta masalah ibadah tadi, saum misalkan begitu ya, dengan alasan bangsa. Kita kan Indonesia gitu. Ya, kita kan beda dengan mereka gitu. Sampai-sampai kemudian dipabolitkeun antara kewajiban saum dan kewajiban sholat. Sholat juga kan beda-beda gitu. Kenapa saum harus sama? Nah, kalau landasnya kan gitu kan kita global nih sholat saum. Ya udah kalau gitu juga sholatnya global gitu kan, satu aja, lah kan beda landasannya. Kalau saum itu patokannya bulan, awal hari, sholat itu waktu, maka waktu itu bisa beda tapi kan harinya sama. Nah, kalau kemudian mau menggunakan alasan itu, kenapa tidak ditarik juga dalam konteks Indonesia? Ya alasannya di Indonesia ini satu karena satu tempat, tapi kan waktu juga beda. Orang Papua dengan orang Sulawesi kan sholat maghribnya beda. Gitu. Beda sajamnya. Kalau gitu juga saumnya beda aja kan gitu. Nah, artinya kan ini ungkapan-ungkapan yang tidak logis. Ya satu secara sains, secara ilmu pengetahuan. Yang kedua tidak berlandaskan syar'i. Ya, nah ini artinya kan pemahaman. Umat Islamnya memang didesain terpecah. Begitu juga masuk ke dalam konteks perang sekarang. Nah, terlepas Iran itu Syiah atau manapun, tetap kita harus melihat ini adalah wilayah kaum muslimin. Ya,
perang Iran hari ini, peperangan Iran hari ini dengan melawan Amerika plus Israel, ini menunjukkan bahwa umat Islam ini belum bisa bersatu kembali. Iya. Bahkan coba lihat di Saudi, di Qatar, di Dubai, itu justru kemudian menjadi pangkalan militernya Amerika untuk menyerang ke Iran. Artinya apa? Kaum muslimin sendiri yang memfasilitasi kepada orang kafir untuk menyerang saudaranya sendiri. Sementara Iran dibiarkan sendiri Iya. tanpa ada yang sampai sekarang mana coba yang Ya. malah hawar-hawar berita itu justru yang membantu Iran itu Cina, ya kan Tiongkok gitu ya, Rusia. kan gitu. Terus umat Islam yang lain mana? Betul. Gitu. Malah kemudian mereka lebih membebek kepada Amerika. Nah, ini juga menjadi bagian dari nyatanya bahwa umat Islam ini terpecah. Gitu. Dari mulai tadi ya konteks politik sampai tataran ibadah, itu Betul. susah bersatu. Nah, artinya maka kalau kita berbicara persatuan, maka harusnya kita juga lihat global. Nah, justru dengan memecah-mecah batas negara, sekat. Dan negara ini sekali lagi ya, nation ini kan bagian dari perpecahan yang dilakukan oleh orang kafir. Coba bayangkan, ini berarti strateginya orang kafir. Desainnya orang kafir. Makanya kemudian nasionalisme itu haram. Karena dia mau memecah umat Islam. Sudah begitu, ini dijadikan sebagai landasan untuk ibadah. Ya kan, alih-alih bisa dijadikan dalil, lawang itu haram gitu loh. Iya kan, nasionalisme itu. Ya kan, kenapa sekarang kita berbeda dengan saudara yang lain? Dengan alasan wilayatul hukmi, negara bangsa, gitu. Pakai dalil ini. Iya, itu jadikan dalil, padahal itu bukan dalil. Nah, begitu, seperti itu. Atau berarti wah kalau gitu sekarang teh umat teh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang Itulah, karena tadi ya, satu ya, memang umatnya sekarang pemahamannya jauh lah. Karena memang sengaja ini bagian dari desain, dijauhkan, kurikulum pendidikan juga rancangan orang-orang kafir, kurikulum Islam itu tidak lagi dipakai gitu ya, hanya diselapkan aja sedikit, gitu ya, satu. Yang kedua, sakofa asing, apa tuh sakofa asing? Pemahaman asing yang masuk gitu. Nah, sehingga umat Islam itu ya dikasih isi otaknya itu dikasih pemikiran-pemikiran yang Islami. Sementara Islamnya dijauhkan. Nah, maka wajar kalau hari ini umat Islam itu ketika berpikir mereka tidak menggunakan landasan Islam. Mereka asing dengan Islam. Nah, ini mang tugas kita untuk menyadarkan umat. Yang jadi batur juga, wah kalau misalkan kita mengamati perang yang kemarin ya, itu kan Iran tuh dulu pernah dibantu sama ngebantu Amerika menyerang Suriah kan? Ya. Nah, ternyata ayeuna kalah ribut papadana. Artinya naon meureun nya? Ada kepentingan memang Bukti juga. lamun orang duluran yang orang kafir teh tah jiga kitu. Iya, bisa. Ya, Inilah obrolan yang memang harus di di suasana Ramadan itu di keluarga gitu ya, sama teman handai tolak. Nah, makanya mang PR setelah kita ngobrol hari ini nih, setelah ngobrol ini, satu, kita sudah melihat realitas fakta, itu yang terjadi, pahamilah. Yang kedua, kita hanya bisa nuntut diri kita, karena kita yang paham, kita yang mengerti, begitu ya, maka kehadiran kita itu di keluarga mesti menjadi kalau itu tuh seperti oase gitu ya, jadi sepercik air di tengah padang pasir gitu, ya. Nah, maka kemudian kita memberikan pencerahan kepada keluarga kita, mengajak mereka untuk memahami kembali Islam. Justru momen sekarang Idul Fitri ini sampai 3 hari itu, ini tuh momen kita untuk masuk menjelaskan bahwa problem utama kita ini adalah terpecahnya umat Islam. Jadi menyadarkan mereka akan wajibnya umat Islam ini bersatu. Jadi bahan obrolan. Nah, jadi jangan dijadikan bahwa ini tuh kok pusing rumit gitu ya. Nah, justru ini momentum kita masuk menjelaskan. Menyatukan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan. Nah, dakwah Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini harapan kita ya, kita sekarang gitu ya, dalam momen lebaran kita santai silaturahim seperti ini. Mudah-mudahan kan di luar sana ada yang menggemari kita, melihat kita istilahnya, dan itu akan jadi sambung ludah, Pak. Sambung lidah. Atau udah disambung-sambung. Semangat. Berarti kan ketangkep ya, semangat gitu ya, indikasi ngalah. Gitu ya. Luar biasa silaturahmi hari ini di momentum lebaran, mudah-mudahan barokah lebaran kali ini, dan juga kita ketemu lagi puasa dan lebaran nanti itu betul-betul Kade, ayo pulang. Kayak kan Pak Rudi, orang tuh kuci kaki. Iya, kita mudah-mudahan. Bekal dari sini kita akan diskusikan di tempat budi kita masing-masing. Hatur nuhun Om Heri, salaman lah tuh. Wah, aduh, Magna. Semoga lebaran kita
Penak deh nya, Ya. aruh hidi. Kadawe ulah hilap rarampin. Kita sama-sama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siamakum. Minal Amin. aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu kembali dengan channel yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Namanah nu pinuh kabinga ngitung waktu milang lengka mapa bulan nu pinuh baroka kaasih nu mahanya Ramadan sasi anu mulia dibukakeun panto-panto surga ditutup panto-panto neraka setan-setan di penjara marhaban ya Ramadan sasih dilungsurkeun Al-Qur'an terpanuntun jalan kepada urang marhaban ya Ramadan manglipet ganjaran kasaya Lailatul Qadar mapaesan ngan hiji anu hanjakal sedih kintin kana batin ti Ramadan ka Ramadan Al-Qur'an teu acan dijalankeun sageumleungan na iraha mapag Ramadan anu pampurna. Kami Sahate Channel dan juga Muslim Bandung TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan sasi anu mulia dibukakeun panto-panto surga ditutup panto-panto neraka setan-setan di penjara marhaban ya Ramadan sasih dilungsurkeun Al-Qur'an terpanuntun jalan kepada urang marhaban ya Ramadan manglipet ganjaran kasaya Lailatul Qadar mapaesan ngan hiji anu hanjakal sedih kintin kana batin ti Ramadan ka Ramadan Al-Qur'an